Dan dari beberapa pergub yang akhir-akhir ini itu menunjukkan bahwa ada alasan-alasan atau argumentasi terkait dengan diskresi. Sebagai contoh, bagaimana koefisien lahan bangunan yang jika ada pengembang membangun sebuah gedung dan melebihi dari KLB yang ditentukan, maka itu masuk ke dalam kompensasi dan bisa digunakan tanpa melalui kas negara. Ini saya bertanya, apakah prinsip-prinsip seperti ini bertentangan dengan upaya untuk membangun birokrasi yang akuntabel dan juga tentunya bertanggung jawab? Mohon dijelaskan sehingga kita bisa jelas semuanya di sini. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari Paslon 1. Paslon 2, silakan Anda menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Saya mungkin orang yang salah satu yang beruntung. Saya ini mantan anggota DPR RI Komisi 2 yang membidanin untuk membuat undang-undang diskresi ini. Lalu hubungan dengan koefisien luas bangunan, apa yang terjadi di Jakarta? Itu ada peraturan di dalam Perda. Kalau dilintasi oleh transportasi massal berbasis rel, maka kami membangun LRT, maka koefisien luas bangunan boleh ditinggiin. Kalau dilewati oleh transportasi massal berbasis rel atau BRT, ini mesti dicatat baik-baik. Kalau tidak, maka nanti tidak boleh naikkan. Anda mau teriak, mau bayar 1 triliun pun tidak bisa. Karena ini ada perda yang mengatur. Lalu yang jadi masalah bagaimana sekarang? Ternyata ketika KLB diizinkan dinaikkan karena berbasis rel, penumpangnya banyak, tidak ada pengaturan diizinkan dari undang-undang administrasi menerima uang tunai ke dalam APBD. Lalu bagaimana? Masa kita tambah untung, kita nggak dapat untung? Nah disitulah kita mengenakan kontribusi tambahan dengan dasar perjanjian kerjasama. Kami telah menerima hampir 3,8 triliun, bukan dalam bentuk uang, komitmen 3,8 triliun. Dengan cara apa? Setelah dia membangun infrastruktur, trotoar, seperti Semanggi. Saya bisa tunjukkan, ini Semanggi kita bangun 400 miliar, itu dari uang kontribusi orang menaikkan bangunan di sekitar Semanggi. Kenapa Semanggi bisa dinaikkan begitu tinggi? Karena dilewati oleh MRT. Ini 400 miliar. Nanti mencatatnya bagaimana? Kita menggunakan perusahaan penilai. Setelah mendapat nilai berapa, itu dibukukan ke APBD sebagai aset, sebagai pendapatan lain-lain. Jadi ini sangat jelas, tetap berdasarkan good governance dan transparansi. Karena itu moto kami, BTP. Jawaban Paslon 2 sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan setelah seluruh pendukung tenang. Kini waktu 1 menit 30 detik untuk Paslon 1 menanggapi jawaban Paslon 2. Silakan. Ini pengalaman. Saya tahu betul kalau bicara soal keuangan negara. Ada Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, khususnya pasal 3 dan ayat 6, bahwa semua penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk di dalam APBD yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Betul, Ketua? Tapi saya melihat di sini, bagaimana bisa dilaporkan kepada DPRD DKI Jakarta sementara harmonisasi antara eksekutif dan DPRD tidak terjadi. Nah, ini yang perlu kita sepakati, bahwa semua uang yang masuk itu harus masuk dulu dalam tungku. Apakah itu karena diskresi, apakah ini karena kebijakan-kebijakan, tapi yang pasti ini pertama harus ada harmonisasi dengan DPRD. Jadi DPRD tahu bahwa uang itu masuk dalam tungku dulu, tidak kemudian langsung diberikan kepada asisten pembangunan. Kemudian ketika ada persoalan yang harus dibangun, kemudian ditanya, asisten pembangunan silakan keluar dari sana. Ini namanya non budgeter. Artinya ini sudah tidak boleh lagi dalam undang-undang, dan ini harus sekali lagi dipertanggungjawabkan, dan DPRD harus mengetahui hal ini. Bukan one man show. Terima kasih. Para pendukung,
Para pendukung harap tenang. Kita akan lanjutkan setelah para pendukung tenang. Paslon 1 sudah memberikan tanggapan balik. Sekarang Paslon 2 dipersilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Kadang-kadang sama-sama birokrat memang agak lucu. Ini barang yang berbeda. Saya menguasai sekali soal administrasi keuangan negara. Saya orang keuangan. Yang dimaksud beliau itu betul. Harus masuk kalau pendapatan lain-lain. Ini bukan. Makanya kami tempuh dengan cara apa? Dengan perjanjian. Jadi ini semacam kerelaan. Karena ini tidak ada kewajiban membayar. Makanya ada perjanjian kerelaan. Perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun. Dan nilainya bukan uang yang diterima, tapi adalah barang. Dan barang pun pakai jasa penilai. Jadi ini jelas sesuatu yang berbeda. Kalau memang itu dibilang salah, sudah ada temuan. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang tadi berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja itu baru dilakukan sejak tahun 2001 dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Saling bertanya, menjawab, menanggapi dan menanggapi kembali sudah dilakukan antara paslon 1 dan 2.